Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Ajimaila Mudiana dengan NIM 202500800113. Dalam dunia usaha yang kian kompleks dan kompetitif, seringkali muncul pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya menjaga sebuah perusahaan tetap tegak berdiri di tengah badai persaingan? Jawabannya bukan semata-mata produk yang inovatif, strategi pemasaran yang agresif, ataupun modal yang besar, melainkan sebuah sistem yang mampu memotret realitas keuangan secara jujur, sistematis, dan dapat dipercaya. Sistem tersebut adalah akuntansi. Menurut pandangan yang paling mendasar, akuntansi adalah bahasa bisnis. Ia merupakan sebuah proses sistematis yang dirancang untuk mencatat, mengelompokkan, meringkas, serta melaporkan semua aktivitas keuangan dalam suatu entitas usaha. Tujuannya sederhana namun sangat vital, agar setiap aktivitas ekonomi dapat bercerita kepada pemilik, manajer, investor, serta pemangku kepentingan lainnya. Mengenai kondisi bisnis yang sebenarnya, apakah perusahaan berada dalam keadaan sehat, stagnan, atau bahkan sedang menuju jurang kebangkrutan. Tanpa adanya akuntansi, seorang pengusaha layaknya seorang nahkoda yang berlayar di tengah kabut tebal tanpa kompas dan peta. Setiap keputusan yang diambil hanya akan didasarkan pada perasaan, intuisi, atau pengalaman masa lalu, yang dalam banyak kasus terbukti menyesatkan. Keputusan bisnis yang tidak berbasis data keuangan yang akurat berpotensi menimbulkan kesalahan strategis seperti penentuan harga yang keliru, mengelola kas yang buruk, hingga kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan karyawan. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar akuntansi bukan hanya menjadi tugas seorang akuntan profesional, melainkan merupakan kewajiban bagi setiap pemilik usaha, manajer, dan bahkan calon wirausaha. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, peran akuntansi semakin krusial karena arus transaksi menjadi semakin cepat, kompleks, dan lintas batas negara. Siklus akuntansi. Cerita yang disampaikan oleh akuntansi tidak muncul secara instan. Informasi keuangan yang akurat lahir dari sebuah proses yang sistematis dan berulang, yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus ini merupakan jantung kehidupan perusahaan karena memastikan setiap rupiah yang keluar dan masuk tercatat dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Siklus akuntansi dimulai dari tahap analisis bukti transaksi. Setiap kwitansi, note, faktur, bukti transfer, maupun dokumen pendukung lainnya merupakan saksi bisu atas sebuah kejadian ekonomi. Bukti-bukti ini harus diverifikasi keabsahannya, agar transaksi yang dicatat benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi. Pada tahap ini, ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan untuk mencegah kesalahan pencatatan sejak awal. Setelah bukti transaksi terkumpul, langkah berikutnya adalah pencatatan dalam jurnal umum. Di sini, setiap transaksi dicatat secara kronologis dengan menggunakan prinsip debit dan kredit. Jurnal umum berfungsi sebagai catatan awal yang mendokumentasikan seluruh aktivitas keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Namun, catatan kronologis semata tak cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, data dari jurnal umum kemudian dipindahkan ke buku besar, yang dimana buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan akun-akunnya masing-masing, seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban.
Dengan adanya buku besar, perusahaan dapat mengetahui saldo masing-masing akun secara lebih terstruktur. Keseimbangan antara total debit dan kredit kemudian diuji melalui neraca saldo untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan. Penting untuk diingat bahwa pencatatan di buku besar seringkali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real di lapangan pada akhir periode. Disinilah jurnal penyesuaian memainkan perannya. Penyesuaian diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum tercatat atau perlu diperbarui, seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset tetap, serta pemakaian persediaan. Tujuan utama penyesuaian adalah agar laporan keuangan menyajikan informasi yang wajar dan relevan. Setelah semua penyesuaian dilakukan, barulah perusahaan menyusun laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Laporan ini meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Siklus ini kemudian ditutup dengan jurnal penutup yang bertujuan mengenolkan akun-akun sementara agar perusahaan siap memulai periode akuntansi berikutnya dengan data yang bersih dan terstruktur. Contoh transaksi sederhana di dalam usaha jasa. Misalkan, Anda membuka sebuah usaha jasa cuci sepatu bernama Clean Step. Pada awal usaha, Anda menyetor modal tunai sebesar 1 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun kas sebesar 1 juta dan mengkredit akun modal sebesar 1 juta. Kemudian, Anda membeli perlengkapan usaha seperti deterjen, sikat, dan cairan pembersih seharga 300.000 secara tunai. Pencatatan transaksi ini adalah mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas. Selanjutnya, Anda menerima pendapatan jasa sebesar 500.000 rupiah dari pelanggan. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan jasa. Melalui contoh sederhana ini, terlihat bahwa setiap transaksi memiliki dampak langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Pencatatan yang tepat memungkinkan pemilik usaha mengetahui perkembangan modal, pendapatan, dan pengeluaran secara akurat. Tanpa pencatatan tersebut, pemilik usaha akan kesulitan mengevaluasi kinerja bisnisnya. Sistem informasi akuntansi atau yang sering disingkat dengan SIA di era digital, dalam skala perusahaan yang lebih besar, siklus manual tidak lagi memadai. Perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi yang integritas. SIA adalah infrastruktur yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data transaksi keuangan untuk menyampaikan informasi kepada pihak internal dan eksternal. Di era digital, komputerisasi akuntansi telah menjadi standar industri. Pengguna perangkat lunak akuntansi memungkinkan otomatisasi pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan secara real-time, serta pengelolaan data dalam jumlah besar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan integrasi dengan sistem lain seperti manajemen persediaan, sistem penjualan, dan sistem pengkajian. Manfaat SIA sangat terasa dalam aspek pengendalian internal. Dengan pembagian tugas yang jelas antara pihak yang mencatat transaksi, yang menegaskan, dan yang memegang aset fisik, risiko kecurangan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu,
Akses data yang cepat dan akurat memungkinkan manajemen melakukan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen persediaan bagi perusahaan dan manufaktur merupakan salah satu aset lancar yang paling signifikan. Persediaan tidak hanya sekedar barang di rak, melainkan modal yang tertanam dan siap menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan yang efisien sangat menentukan profitabilitas perusahaan. Dalam akuntansi, terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual adalah mencatat setiap perubahan stok secara langsung hingga perusahaan dapat memantau persediaan secara real time. Sebaliknya, sistem periodik hanya memengaruhi saldo persediaan di akhir periode melalui perhitungan fisik. Selain sistem pencatatan, metode penentuan biaya persediaan juga sangat memengaruhi laba yang dilaporkan. Metode FIFO atau first in first out mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah yang pertama dijual. Dalam kondisi inflasi, metode ini cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi dan nilai persediaan akhir yang lebih besar. Pemilihan metode ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pajak dan laporan keuangan. Penjualan kredit menciptakan piutang, yaitu hak perusahaan untuk menerima kas di masa depan. Meskipun piutang meningkatkan pendapatan, tetapi ia belum memberikan likuiditas langsung. Oleh karena itu, manajemen piutang yang efektif sangat penting untuk menjaga arus kas perusahaan. Perusahaan harus mengatasi resiko piutang tak tertagih dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Prinsip kehati-hatian mengharuskan perusahaan mengaku potensi kerugian sejak dini agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Selain piutang dagang, terdapat pula piutang wesel yang memiliki dasar hukum lebih kuat karena didukung janji tertulis formal. Aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin merupakan investasi jangka panjang yang menopang aktivitas operasional perusahaan. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan seiring waktu akibat pengurangan dan keusangan. Penurunan nilai dialokasikan melalui proses depresiasi. Depresiasi tidak berarti pengeluaran kas, melainkan proses akuntansi untuk mencocokkan biaya aset dengan manfaat ekonominya. Demikian pula, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan atau energi harus menghitung deplesi atau sumber daya alam yang dieksploitasi. Di era ekonomi berbasis pengetahuan, aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta menjadi sumber keunggulan kompetitif. Akuntansi mengalokasikan biaya aset tidak berwujud melalui amortisasi selama masa manfaatnya. Goodwill sebagai aset khusus mencerminkan reputasi dan keunggulan manajerial yang tidak berwujud, serta diuji penurunan nilainya secara berkala. Jadi, pentingnya pencatatan dan integritas yang rapi, sistematis, dan berintegrasi adalah akuntansi bukan hanya sekedar alat administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan akuntansi yang disiplin, pengusaha dapat memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, mengontrol pengeluaran,
menentukan strategi harga yang tepat, serta mengevaluasi kinerja usaha secara objektif. Laporan keuangan pada akhirnya menjadi rapor manajemen yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Integritas dalam pencatatan keuangan bukan hanya soal keputusan terhadap standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS, melainkan juga komitmen moral untuk menyajikan kebenaran. Dengan integritas tersebut, akuntansi mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan masa depan bisnis yang lebih sehat, adil, dan transparan.